Bayangkan suatu pagi, kamu bangun dan tiba-tiba kesadaranmu berubah. Tidak ada lagi rasa mendesak untuk menjadi lebih, punya lebih, atau melakukan lebih. Yang tersisa hanyalah keheningan yang lembut, seperti angin yang menyentuh daun-daun tanpa niat. Di saat itu, kamu tidak sedang menyerah, kamu sedang menerima. Selama ini kita diajari bahwa kelimpahan datang dari perjuangan, dari kerja keras tanpa henti, dari terus-menerus mengejar target berikutnya. Tapi apa jadinya jika sebenarnya justru dalam keheningan, kelimpahan mulai mengalir? Abundance bukanlah hasil dari mengejar, melainkan buah dari keterbukaan hati. Kita tidak perlu terus mendorong kehidupan untuk memberi. Kita hanya perlu berhenti menolak. Penerimaan bukanlah pasrah yang lemah. Ia adalah kekuatan yang tenang, seperti laut yang dalam, seperti tanah yang menumbuhkan tanpa suara. Dalam ruang ini, kamu berhenti memperjuangkan dan mulai membiarkan. Kamu mulai mempercayai. Ada sebuah paradoks indah dalam hukum kelimpahan. Semakin kamu mengejar sesuatu dengan rasa kurang, semakin semesta mencerminkan kekurangan itu. Energi pengejaran adalah energi bahwa kamu belum punya, dan semesta yang hanya merespon, memberi lebih banyak dari perasaan itu, kekurangan, jarak, penantian. Tapi saat kamu mulai merasa cukup, saat kamu duduk dalam keheningan dan merasakan bahwa kamu sudah memiliki segalanya, sesuatu berubah. Bukan karena dunia di luar berubah terlebih dahulu, tetapi karena frekuensimu telah bergeser. Kamu tidak lagi menarik dari kekurangan, tetapi dari kepenuhan. Dalam penerimaan, kamu membuka pintu. Kamu mengatakan pada semesta, aku siap menerima, aku percaya, aku hadir. Dan dari titik inilah, tanpa disadari, tanpa dipaksakan, abundance mulai mengalir. Tidak lagi sebagai sesuatu yang kamu kejar, tetapi sebagai sesuatu yang secara alami datang kepadamu, karena kamu menjadi satu dengannya. Seringkali kita merasa sudah melakukan segalanya, bekerja keras, berpikir positif, bermimpi besar, namun kelimpahan tetap terasa jauh. Seakan ada sesuatu yang tak terlihat menahan kita, memblokir aliran rejeki yang seharusnya mengalir dengan mudah. Dan yang mengejutkan adalah, hambatan itu bukan datang dari luar, ia muncul dari dalam diri kita sendiri. Bukan kurangnya usaha, bukan juga kurangnya keberuntungan. Justru yang menjadi penghalang terbesar adalah energi internal yang tak selaras. Ada dinding-dinding halus yang kita bangun sejak lama, dari luka, ketakutan, trauma masa lalu, dan kita bahkan tak sadar dinding itu masih berdiri. Dinding ini terbentuk dari pikiran yang berkata, aku tidak cukup layak, dari perasaan bersalah karena ingin lebih, atau dari keyakinan lama bahwa uang adalah sumber konflik. Semuanya tersimpan dalam pikiran bawah sadar, diam-diam mengatur arah hidup kita, dan membentuk realita seperti kaca bening, terlihat jernih tapi menahan segalanya. Kita hidup dengan pola lama, yang seakan menjadi default setting kehidupan. Setiap kali kesempatan datang, pikiran bawah sadar kita menyaringnya dengan ketidakpercayaan. Setiap kali ingin naik level, muncul sabotase diri yang berkata, siapa kamu untuk punya hidup seperti itu? Namun perubahan dimulai dengan satu momen, kesadaran. Ketika kita berhenti dan berani menatap ke dalam, kita mulai melihat dinding-dinding itu dengan jelas. Kita menyadari bahwa kita punya kuasa untuk membongkarnya perlahan-lahan dengan cinta dan penerimaan. Waktunya untuk membebaskan diri, waktunya melepaskan pola yang tidak lagi melayani kita. Ketika energi internal bersih dan terbuka, kelimpahan tak perlu lagi diperjuangkan. Ia akan datang, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai cermin dari siapa kita sesungguhnya. Abundance bukan sesuatu yang harus didatangkan dari luar. Ia adalah sesuatu yang harus dibebaskan dari dalam. Kadang, yang menghalangi kita dari kelimpahan bukanlah dunia, tetapi luka yang belum sembuh. Luka yang kita sembunyikan rapat-rapat, luka yang tak pernah diberi ruang untuk bicara, apalagi untuk pulih. Disitulah keajaiban Ho'oponopono masuk, bukan sebagai teknik, tapi sebagai jembatan kembali pada keutuhan diri.
4 frasa sederhana. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Aku mencintaimu. Terima kasih. Menyimpan getaran penyembuhan yang tak terukur. Ia tak perlu dimengerti dengan logika. Ia cukup dirasakan, dibisikkan dalam hati, ditanamkan dalam setiap hembusan napas. Ketika kita mengucapkannya, kita mengundang terang untuk masuk ke dalam ruang-ruang batin yang selama ini gelap dan terluka. Banyak dari kita tumbuh dengan pola yang tidak kita pilih, rasa takut ditinggalkan, keyakinan bahwa kita harus menderita dulu baru boleh bahagia, atau dorongan untuk selalu membuktikan nilai diri. Semua itu adalah beban lama, yang secara tak sadar menarik pengalaman kekurangan, bukan kelimpahan. Ho'oponopono bukan tentang menyalahkan atau menghakimi. Ia adalah tentang membersihkan. Membersihkan memori, membersihkan energi, membersihkan segala sesuatu yang bukan milik sejati kita. Setiap kali kita mengucapkan 4 frasa itu, kita sedang membuka pintu untuk energi baru masuk, menggantikan luka dengan cinta, menggantikan rasa bersalah dengan penerimaan. Kelimpahan bukan hanya soal materi, ia adalah tentang rasa utuh, tentang kembali mencintai diri sendiri yang pernah terpecah. Dan dari ruang itulah, segala hal baik mulai berdatangan, bukan karena kita mengejarnya, tetapi karena kita sudah selaras dengannya. Ketika energi lama larut, ketika luka batin mulai sembuh, maka apa yang dulu terasa jauh kini terasa mungkin. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita berubah. Dan perubahan sejati dimulai dengan sebuah bisikan lembut. Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Aku mencintaimu. Terima kasih. Di balik setiap keputusan, setiap reaksi, dan bahkan setiap mimpi, tersembunyi satu kekuatan besar yang jarang kita sadari, pikiran bawah sadar. Ia bekerja dalam diam, seperti akar yang tak terlihat, namun menentukan arah tumbuhnya pohon kehidupan kita. Dan disinilah kelimpahan sejati bermula, bukan dari luar, melainkan dari dalam diri kita yang paling dalam. Pikiran bawah sadar menyimpan semua rekaman hidup, keyakinan yang diwariskan, luka yang belum sembuh, serta cerita lama yang terus diputar ulang. Jika di dalamnya tertanam keyakinan bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa uang datang dengan penderitaan, atau bahwa kita tidak pantas bahagia, maka realita pun akan mencerminkan itu semua. Tidak sebagai hukuman, tapi sebagai pantulan. Namun kabar baiknya, taman ini bisa dirawat ulang. Sains modern, melalui konsep neuroplastisitas dan fisika kuantum, telah menunjukkan bahwa kita bisa meretas ulang sistem dalam. Bahwa dengan kesadaran dan latihan, pola lama bisa dilepaskan, dan benih baru bisa ditanam. Dunia di luar akan mulai berubah ketika struktur dalam kita mulai bergeser. Setiap kali kita menyadari sebuah pola lama, setiap kali kita memilih cinta daripada takut, syukur daripada mengeluh, kita sedang menanam sesuatu yang baru. Mungkin kecil, mungkin tak langsung terlihat, tapi getarannya nyata. Dan getaran itu merambat, menarik situasi, orang, dan peluang yang selaras dengan frekuensi baru tersebut. Pikiran bawah sadar bukan musuh, ia hanya taman yang belum dipelihara dengan sadar. Maka ajaklah ia berdialog. Katakan, terima kasih sudah melindungiku selama ini, tapi sekarang aku memilih percaya, aku memilih kelimpahan. Dunia di luar hanyalah cermin, dan saat cermin di dalam mulai jernih, pantulannya pun menjadi indah. Abundance bukan sesuatu yang dicapai, ia adalah sesuatu yang diizinkan tumbuh dari dalam. Dan semuanya dimulai dari keberanian untuk melihat, menyentuh, dan menyembuhkan taman pikiranmu sendiri. Sebelum sungai bisa mengalir jernih, ia harus bebas dari lumpur yang mengendap. Begitu pula dengan kelimpahan, ia tak bisa mengalir deras ke dalam hidup kita bila batin masih dipenuhi debu luka, penolakan, dan kepahitan lama. Sejak ribuan tahun lalu, tradisi-tradisi kuno dari berbagai belahan dunia telah memahami satu kebenaran mendasar, bahwa pembersihan batin adalah gerbang menuju kemakmuran sejati. Dalam ajaran Mesir kuno, para imam menjalani ritual pemurnian jiwa sebelum mendekat pada ilahi. Dalam tradisi Vedik, pembersihan dilakukan lewat mantra, meditasi,
dan pengendalian pikiran. Sementara dalam filosofi Tao, kelimpahan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan hasil alami dari harmoni antara jiwa, tubuh, dan alam. Semua mengajarkan hal yang sama, bahwa dalam diri yang jernih, kehidupan pun mengalir tanpa hambatan. Di zaman modern, kita kerap terjebak dalam pencarian eksternal, bekerja lebih keras, berusaha lebih banyak, berharap lebih cepat. Namun tanpa pembersihan batin, semua itu seperti menuang air ke dalam wadah yang retak. Kita menerima, tapi selalu merasa kurang. Kita punya, tapi tak pernah merasa cukup. Ho'oponopono, dengan keempat frasanya yang sakral, hadir sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia bukan hanya teknik spiritual dari Hawaii, tapi juga gema kebijaksanaan universal, bahwa penyembuhan batin adalah langkah awal menuju penerimaan berkat. Ketika kita membersihkan rasa bersalah, marah, dan takut yang terpendam, kita sedang mempersiapkan ruang dalam untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kelimpahan bukan tentang menumpuk, ia tentang mengalir, dan hanya jiwa yang ringanlah yang mampu menampung arus itu tanpa membanjiri atau merusaknya. Maka, lihatlah ke dalam, temui luka-lukamu dengan kelembutan, biarkan suara-suara dari masa lalu larut dalam keheningan. Karena saat batinmu jernih, semesta tak lagi ragu mengalirkan kebaikannya. Kelimpahan bukan hadiah, ia adalah hasil dari kesiapan jiwa untuk menerima. Dalam keheningan batin, terdapat ruang suci tempat kita dapat kembali menyatu dengan sumber. Di ruang itu, tak ada hiruk-pikuk dunia luar, tak ada tuntutan, tak ada topeng. Hanya ada kita dan cahaya yang menanti untuk menyentuh jiwa yang siap. Disinilah visualisasi dan doa menjadi jembatan, bukan sekadar ritual, tapi tindakan sakral untuk melepaskan dan menyucikan. Bayangkan laut cahaya keemasan yang luas, tak bertepi. Setiap kali kita menutup mata dan memasuki gambaran ini, kita sesungguhnya sedang menghubungkan diri pada vibrasi tertinggi, cinta murni, penyembuhan, dan kelimpahan. Laut itu bukan sekadar imajinasi, ia adalah frekuensi, dan ketika hati kita selaras dengannya, keajaiban menjadi mungkin. Melalui visualisasi ini, kita tidak hanya menciptakan citra indah, tapi juga mengundang emosi untuk bergerak. Kita menyentuh ketakutan yang selama ini terbungkus rapi, kita memeluk luka yang dulu diabaikan, dan di tengah cahaya itu, kita berkata dengan lembut, "Aku melihatmu, aku menerimamu, aku siap melepaskanmu." Kata-kata penyembuhan bukan hanya untuk didengar, mereka untuk dirasakan. Saat kita mengucapkan doa seperti, "Terangilah aku dengan cintamu, bersihkan setiap bagian diriku yang belum percaya," itu bukan sekadar pengucapan, itu adalah penyerahan. Dan penyerahan inilah yang membuka ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Kita mulai memahami bahwa diri kita yang pernah terluka, kecewa, dan meragukan, bukanlah musuh, melainkan bagian dari perjalanan. Bagian yang selama ini hanya ingin didengar dan dipeluk, visualisasi menjadi pelukan itu. Doa menjadi pengakuan cinta yang telah lama ditunggu. Dan saat kita terhubung dengan versi diri yang utuh, kelimpahan tak lagi terasa jauh. Ia hadir, bukan karena kita mengejarnya, tapi karena kita telah menjadi rumah yang sanggup menampungnya. Di titik ini, kita tidak lagi meminta dari luar. Kita mengingat bahwa kita selalu terhubung dengan sumber. Dan kelimpahan sejati adalah saat kita menyadari, cahaya itu ternyata telah lama tinggal di dalam diri. Setelah luka dibersihkan, setelah ketakutan dilepaskan, tiba waktunya untuk menanam yang baru. Afirmasi bukan sekadar kalimat positif. Ia adalah benih vibrasi yang menanamkan realitas baru ke dalam kesadaran. Kata demi kata, ia melatih tubuh, pikiran, dan jiwa untuk percaya kembali, untuk menerima kembali, dan untuk menjadi kembali satu dengan aliran semesta. Bayangkan afirmasi seperti nada dalam sebuah simfoni. Jika diulang dengan jiwa yang hadir, ia bukan hanya terdengar, ia meresap, bergetar, dan mengubah frekuensi dalam diri. Ketika kita mengucapkan, "Aku terbuka untuk menerima kelimpahan dari segala arah," kita sedang menyelaraskan diri, bukan hanya dengan harapan, tapi dengan izin. Izin untuk menerima, izin untuk merasa layak,
Izin untuk tidak lagi bertahan dalam pola kekurangan. Integrasi sejati bukan tentang menghafal kalimat-kalimat manis, tapi tentang merasakan kebenarannya dalam tubuh. Tentang mengizinkan emosi mengalir bersama kata. Tentang menjadikan afirmasi sebagai doa aktif yang dihidupi, bukan sekadar diucapkan. Saat afirmasi menjadi bagian dari napas dan ritme harian, kita tak lagi mengulangnya karena ingin sesuatu. Kita mengulangnya karena kita sedang menjadi sesuatu. Kelimpahan mengalir kepadaku dan melaluiku. Ucapan ini bukan deklarasi ego, tapi pengakuan akan peran kita sebagai saluran. Kita tidak lagi menjadi pengumpul, tapi penyalur dari energi tak terbatas. Dan semakin kita memberi, semakin kita menerima, karena arusnya mengalir bebas tanpa hambatan batin. Afirmasi adalah jembatan antara penyadaran dan perwujudan. Ia menjaga kita tetap pada jalur, terutama ketika keraguan mencoba kembali. Ia mengingatkan, setiap hari, bahwa kita bukan pencari, kita adalah penjadi. Dan saat kita mengucapkannya dengan sepenuh hati, semesta pun ikut bergema. Kita menjadi magnet, bukan karena memaksa, tapi karena menyatu. Kita tak lagi berusaha menarik kelimpahan, karena kita sudah selaras dengannya. Dan itulah puncak integrasi, saat kelimpahan bukan lagi tujuan, tapi keadaan alami keberadaan kita. Dalam perjalanan ini, kita perlahan menyadari bahwa kelimpahan bukanlah hadiah yang datang dari luar, melainkan kebenaran yang selama ini tinggal di dalam. Kita tak sedang mengejar sesuatu yang hilang, kita hanya sedang mengingat siapa diri kita sebenarnya. Dan dalam pengingatan itu, lahirlah transformasi, bukan hanya dalam cara kita hidup, tapi dalam cara kita menjadi. Dulu, kita berpikir bahwa abundance adalah tentang memiliki lebih uang, lebih pengakuan, lebih banyak hal. Namun di kedalaman batin, kita mulai melihat bahwa yang selama ini kita cari bukan benda, tapi perasaan. Perasaan damai, bebas, aman, dan cukup. Dan anehnya, saat kita berhenti mencarinya, saat kita membiarkan hidup mengalir dan membukakan jalannya, perasaan itu hadir tanpa syarat. Abundance bukan sesuatu yang kita dapatkan. Abundance adalah sesuatu yang kita sadari. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita tak lagi menjadi pengejar, kita menjadi ruang bagi cinta untuk mengalir, bagi syukur untuk menetap, dan bagi keajaiban untuk menyapa. Hidup bukan lagi tentang mendesak sesuatu terjadi, tapi tentang menyambut apa yang sudah datang. Transformasi terbesar bukan terletak pada realita luar, tetapi pada identitas yang berubah. Dari seseorang yang merasa kekurangan menjadi seseorang yang sadar bahwa ia adalah saluran kelimpahan itu sendiri. Ketika kita hidup dari tempat ini, kita tak lagi bertanya, bagaimana cara mendapatkan, melainkan berkata, apa yang bisa aku bagikan? Kita mempercayai kehidupan, bukan karena semuanya berjalan mulus, tapi karena kita tahu bahwa segala hal, bahkan yang sulit, sedang membawa kita lebih dalam ke dalam kebenaran diri. Kita tak lagi melihat dunia sebagai medan perjuangan, melainkan sebagai panggung untuk mengekspresikan cinta dan keberlimpahan yang telah ada. Dan pada akhirnya, kita tidak menemukan kelimpahan, kita menjadi kelimpahan itu sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.